Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Izza Ramadan dengan NIM G00241155. Saya dari kelompok A9. Di sini saya akan menjelaskan secara urut mengenai mekanisme dari ereksi dan ejakulasi. Nah, pertama-tama untuk proses ereksi atau ejakulasi pada penis itu dia itu bakalan melibatkan beberapa komponen penting ya. Pertama itu pembuluh darah, saraf, dan otot. Nah, untuk ereksi ini tuh dia tuh bakalan diawali oleh rangsangan seksual baik secara fisik maupun secara visual. Nah, dari rangsangan ini dia itu bakalan diproses di otak, khususnya di area preoptik medial hipotalamus dan nukleus paraventricularis, yang dia itu bakalan berperan sebagai pusat integrasi fungsi seksual. Nah, selanjutnya sinyal dari sistem saraf pusat ini dikirim melalui saraf parasimpatis dari segmen sakral sumsum tulang belakang S2 sampai S4. Saraf ini tuh bakal merangsang pelepasan neurotransmitter seperti nitrat oksida. Nah, nitrat oksida ini tuh dia itu bakalan menyebabkan relaksasi dari otot-otot polos di arteri penis. Nah, jadi itu sebenarnya di sekitaran sini, di penis-penis ini tuh ada otot-otot polosnya. Nah, otot-otot ini tuh dia bakal terrelaksasi karena disebabkan oleh nitrat oksida. Nah, dampaknya apa? Nah, karena dia mengalami relaksasi, otot polos dan arteri penisnya tuh mengalami relaksasi, itu bakal menyebabkan aliran darah ke jaringan erektil itu pada masuk meningkat gitu, kayak kebanjiran gitu nih. Jaringan erektil tuh yang ini guys, yang corpus cavernosum penis. Nah, ini termasuk jaringan erektil. Nih, ini ada bisa digambarkan, bisa dilihat ya, ini ada yang bagian pada flasid atau tidak ereksi, lalu ada yang bagian pada fase ereksi. Fase ereksi ini. Nah, bisa lihat perbedaannya. Lihat di sini, yang di sini. Nah, di sini tuh dia itu corpus cavernosanya itu dia terisi ya, karena pada saat fase flaccid ini tuh dia belum mengalami relaksasi otot dan arterinya. Nah, ketika sudah mengalami relaksasi, bisa dilihat di sini, dia itu bakal misalnya terdilatasi untuk arterinya, pembuluh darahnya itu bakal terdilatasi, lalu dia tuh corpus cavernosumnya tuh bakal terisi oleh darah. Nah, di dalam corpus cavernosum ada ruangan yang khusus buat diisi oleh adalah namanya cavernae. Nah, ketika banyak darah masuk itu akibatnya apa? Ada dampaknya juga. Nah, ketika meningkat itu nanti itu tuh semacam menjepit gitu. Jadi darah yang mau keluar itu bakal kejepit. Jadi sementara aliran darah keluar itu bakal terhambat. Sehingga itu penis itu bakal mengeras dan bisa memanjang. Jadi pada fase ereksi itu dia tuh masih bisa tetap tegang untuk beberapa waktu yang agak lama. Nah, proses ini tuh juga bisa dipengaruhi oleh sistem simpatis dari segmen lumbal 1 sampai 3 yang berfungsi untuk menghambat ereksi melalui vasokonstriksi. Nah, jadi ini tuh semacam apa ya, berkebalikan gitu. Kalau parasimpatis dia bakal merelaksasi dan dia bakal menyebabkan vasodilatasi sehingga aliran darah banyak yang masuk. Beda sama yang simpatis. Ketika simpatis dia itu bakal menyebabkan vasokonstriksi, pembuluh darah mengecil, otomatis darah yang masuk ke penis itu semakin dikit dan dia akhirnya bakal masuk ke fase flaccid lagi, atau yang bukan fase ereksi seperti ini guys, fase flaccid. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai fase ejakulasi. Nah, ejakulasi sendiri itu jadi dua fase, yang adalah fase emisi dan fase ekspulsi. Untuk fase emisi sendiri itu fase emisi itu dikontrol oleh sistem saraf simpatis segmen lumbal 1 sampai lumbal 3. Nah, ketika rangsangannya itu sudah rangsangan seksualnya itu sudah mencapai puncak, nah saraf simpatis ini bakal merangsang kontraksi otot polos di epididymis dan vas deferens, kelenjar prostat, dan vesica seminalis. Nah, sini guys. Nah, sini di kelenjar prostat di testisnya, ini testis. Nanti bakal ke vas deferensnya nanti ada ke lanjut ke ductus ejaculatorisnya. Nah, itu bakal berkontraksi otot-ototnya. Jadi itu untuk mendorong si spermanya itu yang dari testis itu kan, yang dari tubulus seminiferus itu, jadi bakal dikontraksi otot-ototnya. Jadi epididymis tempat penyimpanannya berkontraksi,
nanti ke vas deferens, nanti ke ejaculatorius, lalu ke AUE. Nah, itu dia digerakkan oleh otot kayak semacam diperas gitu. Nah, selanjutnya itu adalah fase eksekusi, yaitu melalui aktivasi dari saraf somatik dari saraf pudendus S2 sampai S4, sakral 2 sampai sakral 4, yang memicu kontraksi ritmis otot bulbocavernosus dan ischiocavernosus di dasar penis. Nah, tadi kan selain dari dorongan dari duktusnya itu juga dibantu dari bulbocavernosus dan ischiocavernosus di dasar penis. Jadi dorongannya makin kuat dan sehingga dia bakal bisa ejakulasi. Semennya bakal keluar dari uretra. Nah, bersama dengan itu sistem simpatis menyebabkan relaksasi sphincter internal kandung kemih untuk mencegah aliran balik semen ke vesika urinaria. Nah, seluruh proses ini tuh melibatkan umpan balik sensorik melalui saraf pudendus. Jadi mungkin sekian saja untuk penjelasan saya mengenai mekanisme dari ereksi dan ejakulasi. Sekian, terima kasih.